Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ruli Kusuma Wardani. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial tentang cara bagaimana kita memasukkan data untuk surat keterangan lulus ya. Kita masuk ke Google Drive punya saya ya, kita tunggu, kemudian kita masukkan passwordnya ya, sudah masuk ke Google Drive saya. Selanjutnya kita buka dulu tutorialnya, kemudian disitu ada surat keterangan lulus ya. Nah, di sini ada dua versi ya. Yang pertama SKL offline, dimana di sini untuk filenya ini menggunakan Excel ya, tetapi yang versi offline. Sedangkan untuk yang online-nya ya, yang online-nya ini ada di sini ya. Kemudian untuk kombinasi mail merge-nya ada di sini ya. Di sini jadi ada ijazah 1, ijazah 2 ya. Sama di sini juga untuk SKL offline ada ijazah 1, ijazah 2. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya ya. Oke, kita buka dulu surat keterangan lulus masternya ya. Nanti rekan-rekan boleh copy ya. Nah, di sini sudah saya masukkan data-datanya ya. Ada data sekolah, data surat kelulusan, data wali kelas, data penilaian, dan data mata pelajaran blok atau pilihan ya. Nah, ini supaya lebih cepat sudah saya isikan. Nanti rekan-rekan boleh merubah sesuai dengan keadaan di sekolah masing-masing ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini ada data penilaian ya. KKM Mapol 76, nilai ujian berapa persen, rata-rata nilai 5 semester di sini berapa persen. Nanti akan saya terangkan ya. Kemudian untuk data surat kelulusan di sini silahkan dimasukkan juga, dirubah ya sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian di sini ada kode surat kelulusan, yang dimana setelah saya membaca peraturannya untuk pemberian kode surat kelulusan itu, diantaranya yang pertama ada kode DN ya, dimana sekolah ini tempatnya di dalam atau luar negeri ya. DN 02 ini Provinsi Jawa Barat kalau tidak salah ya. Kemudian ada jenjang pendidikan itu D ya, pendidikan dasar. Kemudian satuan pendidikannya SMP dan kurikulum yang digunakan oleh sekolah adalah K13 ya. Kemudian untuk data mata pelajaran mulok ini silakan silakan disesuaikan ya dengan di sekolah masing-masing. Untuk data wali kelas juga sama, silakan ya diketik ya, disesuaikan. Selanjutnya setelah kita mengisi data kelulusan ini, nah di sini ada kode ya, kode kelulusan. Nah, jadi sudah saya tuliskan ya kode-kodenya seperti ini. Nah, ini DN02 adalah Provinsi Jawa Barat ya. Nah, kemudian selanjutnya ada biodata ya. Nah, ini yang harus kita isi. Yang pertama data, kemudian lanjut ke biodata ya. Nah, ini biodata sudah ada di sini ya, biodata ya. Nah, ini kita coba ya dikopikan. Saya sudah ada contohnya ya, contohnya surat kelulusan yang sudah jadi ya. Nah, ini dia, kita coba kopikan datanya ya. Nanti kalau ini surat keterangan lulus master, nah ya punya saya surat keterangan lulus 2021, ini datanya sudah ada ya. Sebentar kita copy ya, satu kelas aja dulu ya, atau 2 kelas ya. Nah, ini sudah ada ya, kita copy ini. Ya, kita copy, Ctrl C, klik kanan, tempel khusus nilai saja ya. Ya, Ctrl C, dan ini 9 ya. Ya, ini saja. Oke, sekarang sudah ada ya, sudah ada 59 siswa. Ini paralelnya, ini nomor. Jadi mengisinya cukup dari nama peserta saja ya. Untuk nomor urut, nomor paralel kelas ini sudah otomatis.
Oke, dua kelas saja ya. Nilai US ya. Di sini kita masukkan nilai US ya. Nilai US akan saya ambil dari nilai kemarin ya, dari nilai ujian sekolah yang dilaksanakan kemarin. Nah, ini akan saya kopikan saja berapa ya. Di sini 2021-nya tutup saja. Di sini berarti 30 ya, 30 berarti di sini sampai 30. Ini hanya contoh saja ya teman-teman ya. Baca masih. Cek ya, kita lihat di sini tempel khusus ya. Nah, ini sudah ada ya, ya sudah ya. Nah, ini kemudian untuk nilai agama kita coba ngambil juga dari nilai US ya, berarti 5 semester, anggap saja ini nilainya 5 semester ya, 1 2 3 4 5, ini berarti 30 ya. Ini sudah ada. Nah, ini ya. Nah, ini jadi nilai US, agama, dan PKN yang kita isikan dulu ya supaya cepat. Nah, sekarang kita lihat hasilnya paralel di sini ya. Nah, di sini sudah ada paralelnya ya, 9A, 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 9B ya. Jadi ini tergantung dari besar nilainya ya, akan secara otomatis terurut siapa yang menjadi ranking pertama. Kemudian rekap kelas di sini ya, karena hanya 2 kelas, kalau kita misalkan pilih 9C maka dia tidak ada kosong ya. Kemudian di sini 9A ada nilainya ya di sini. Kemudian di sini 9B-nya juga sudah ada otomatis ya. Jadi rekan-rekan bisa mengcopy juga nilai per kelas ya. Kemudian nilai rata-rata 5 semester di sini sudah ada juga ya. Jadi sudah otomatis ada apa namanya, ada rekapan untuk nilai rata-rata ya. Nah, ini untuk bahasa Indonesia kosong ya, yang baris pertama ini hanya ada contoh ya, sudah dikasih contoh jadi ada nilainya. Sedang untuk bahasa Indonesia matematika masih kosong, yang ada hanya agama PKN. Ini 5 nilai rata-rata 5 semester. Selanjutnya di sini ada bentuk ijazah 1 ya. Nah, ini ya. Jadi di sini kita pilih misalkan ini ada 9A ya. Kemudian 9B ya. Kemudian bawahnya masih kosong ya. Nah, di sini bisa kita klik ya. Nah, sudah muncul namanya. Nah, di sini sudah ada ya. Ijazah 1 ini biasanya nilai rata-rata rapor atau nilai ujian sekolah ya. Tahun-tahun kemarin kita mencetaknya seperti ini ya, ada nilai rata-rata rapor, nilai ujian sekolah tahun sebelumnya, sebelum masa pandemi ya. Nah, nilai rata-rata rapor ini tidak dipengaruhi oleh nilai presentase dari input data di sini ya. Jadi untuk nilai rata-rata rapor itu memang benar-benar nilai yang diperoleh dari rata-rata selama 5 semester. Kemudian nilai ujian sekolah juga sama, jadi tidak dipengaruhi dengan persentase yang ada di depan. Nah, untuk ijazah yang kedua, nah ini tergantung ya kita mau ngambilnya dari mana nilainya ya. Kalau hanya nilai ujian sekolah, berarti di sini di datanya kita ambil 100% nilai ujian sekolah ya, nilai ujian sekolah 100% kalau misalkan memang tidak ingin ditambah dengan nilai rata-rata. Tetapi kalau misalkan teman-teman ingin menambah nilainya dengan nilai rata-rata, berarti misalkan di sini untuk nilai ujian sekolah itu adalah 40%, sedangkan nilai rata-rata 5 semester ini adalah 60%, jadi totalnya 100%. Nah ya, di ijazah kedua ini akan muncul seperti ini ya. Nah, ini jadi diambilnya ini dari nilai ujian sekolah 40%,
60% dari rata-rata ya. Nah itu sedangkan untuk ijazah ke-1 ini tidak ada pengaruhnya ya, dia diambil benar-benar dari nilai rata dan nilai ujian sekolah. Nah kemudian di sini juga ada grafik ya, grafik rata-rata nilai ya. Kemudian juga ada grafik kelas ya. Nah ini ya, di sini saya tampilkan juga data-datanya ya. Kemudian, nah di sini ada yang lebih penting yaitu mail merge ya. Mail merge ini fungsinya nanti ya akan kita gunakan untuk offline-nya ya, supaya pencetakannya lebih cepat dan lebih lebih cepat, lebih terarah ya. Kalau misalkan kita ngeprintnya dari sini ya, sebetulnya bisa saja dari sini, tinggal pilih anju ya, kemudian file ya, di sini ya, print ya. Nah di sini seperti ini hasilnya ya, berikutnya ya, tapi di sini memerlukan waktu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita langsung bisa ngeprint secara langsung ya. Nah, kalau kita gunakan mail merge yang ada di sini yang online-nya, ini terbentur dengan kapasitas dari raw yang harus kita gunakan. Jadi kita akalin dengan menggunakan mail merge offline. Sebelum ke mail merge offline, saya akan coba terangkan bagaimana kita men-sharingkan atau membagikan file ini kepada teman yang lain supaya bisa dikerjakan secara bersama-sama ya. Nah ini caranya, yaitu klik bagikan ya, bagikan. Nah di sini ya, di sini misalkan kita tambahkan salah satu email yang akan bersama-sama mengerjakan input nilai di surat keterangan lulus. Misalkan di sini ada Padma Negara 18 kita masukkan ya. Kemudian kita masukkan lagi Aditya ya. Dan di sini mari kita input secara bersama-sama, input nilai ya, nilai SKL secara bersama-sama. Mudah-mudahan cepat beres ya. Nah di sini kita pilih editor ya. Jadi yang dua ini bisa sebagai pengedit ya, dia bisa memasukkan nilainya. Beda kalau misalkan kita memilih mengakses saja atau pemberi komentar ya, kirim. Nah dari dua file ini harusnya sudah menerima notifikasi ya untuk secara bersama-sama mengerjakannya. Nah di sini sudah ada notifikasi orang ditambahkan. Nah, saya terangkan lagi satu lagi. Nah, di bawahnya di sini ada dapatkan link ya. Nah, ini dibatasi. Nah, orang tidak akan bisa mengakses alamat ini bagi yang belum tahu alamatnya ya. Tapi kalau misalkan kita pilih siapa saja ya, dan kita bagikan alamat ini, maka dia akan bisa melihat file ini ya. Nah, di sini ada pengakses lihat saja, pemberi komentar, editor. Jadi semuanya silahkan teman-teman mau pakai yang mana levelnya ya, pengakses, pemberi komentar, atau editor. Nah, kalau sudah ini selesai ya. Nah, saya biasanya menggunakan ini pakai email ya, ini bukan yang ini, bukan alamat. Kalau email ini kita batasi saja ya, dibatasi. Kalau email kan langsung ada notifikasi ke email yang bersangkutan. Oke. Nah sebelum sebelum kita betul-betul membagikan file ini, nah yang harus kita lakukan supaya rumusnya tidak terhapus tanpa sengaja atau disengaja, atau berubah dengan sengaja atau tidak disengaja oleh pengedit yang lain, maka kita lakukan pengkuncian atau melindungi sheet ya. Contohnya misalkan di sini nilai US ya. Nah, yang diisikan hanya nilai ya, sedangkan yang lainnya kan ini rumus ya.
Nah, ini rumus, ya, rumus, semuanya rumus. Nah, untuk lindunginya bagaimana? Tinggal diklik lindungi sheet, kecuali ya, klik yang ini, pilih rentang data. Nah, di sini kita masukkan rentang yang memang tidak dilindungi, artinya rentang yang memang akan dimasukkan data ya. Nah, di sini saya semuanya ya, sampai sini rata-rata. Nah, sampai sini. Nah, ini sudah muncul ya. Oke. Nah, style izin. Iya. Nah, selesai ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada editor yang lain mau menghapus ini, biasanya tidak bisa ya. Nah, kecuali dia hanya bisa mengisi nilai. Nah, itu ya, lakukan pada sheet-sheet yang lain ya, sheet agama, PKN, bahasa Indonesia, supaya rumusnya terlindungi dan tidak acak-acakan nanti, biar tidak pusing. Nah, kembali ke match ya, mail match. Di sini kita sudah dapatkan ya data-data untuk kita mail merge ya. Di sini di drive saya ada yang namanya, nah, surat keterangan lulus online. Ini kita download dulu ya, download, karena ini offline ya. So in folder mana ya? Ya. Nah, ini ya, sudah di download ya, kita pindahkan saja ke desktop ya, biar cepat. Cut ya, biar kelihatan ya di desktop. Iya, kita ekstrak ya. Ini terlalu panjang P-nya, kita ganti saja ya. Iya. Nah, sekarang kita coba ya, kita buka dulu data SKL nya ya, kita buka dulu SKL nya. Ini data Excel nya dulu, akan kita coba kopikan mail merge yang tadi data-datanya ya ke dalam SKL. Sudah muncul seperti ini ya. Kalau kita lihat ini, kita klik enable editing dulu supaya bisa mengedit ya. Nah, ini ya, sudah ada. Nah, data-data ini dari mana? Nah, kita kopikan dari sini, dari lembar match ya. Nah, cara mengkopinya mudah sekali. Ini kita copy dari kelas ya. Untuk nomor biarkan saja kelas sampai sini. Nah, sampai semua data yang ada muncul kita kopikan ya ke dalam Excel. Nah, ini di sini nomornya nggak usah ya, otomatis ya. Ini klik kanan ya, paste spesial, pilih teks. Oke, sudah ada datanya di sini ya, nilainya sudah ada ya. Iya. Nah, sekarang baru kita coba ya, kita coba buka ijazah 1 dulu ya, ijazah 1. Kita lihat dulu ya, mail merge-nya berfungsi tidak ya. Nah, ini mail merge-nya tidak berfungsi ya, tidak jalan, tidak connect ya dengan data SKL. Sekarang kita coba connect-kan dulu ya. Pilih select recipient ya, pilih use an exciting list ya. Kemudian kita hubungkan dengan data SKL nya ya. Data SKL itu ada di desktop ya. Surat keterangan lulus online. Nah, ini ya, klik saja data SKL nya, open ya. Nah, di sini pilih sheetnya data ya. Di sini first row of data content providernya diklik saja, diaktifkan. Oke. Iya, sudah muncul ya di sini. Nah, di sini tapi nilainya gini ya. Nah, ini ya data-datanya. Nah, ya,
Kemudian kita buka yang ijazah 2. Ijazah 2 coba kita lihat ya, ijazah 2 enable, iya. Kita sambungkan dengan data SQL ya. Nah ini sudah ya, mailing list. Nah, sudah saya setting ya, sedemikian rupa supaya lebih cepat ya. Nah ini seperti ini hasilnya ya. Nah itu rekan-rekan ya, mudah-mudahan bisa dipergunakan di sekolah masing-masing ya. Mudah-mudahan ini hanya sebagai contoh saja, nanti teman-teman boleh berkreasi untuk manage-nya ya. Kemudian akan saya perlihatkan juga yang versi offline. Ini versi offline sama saja dengan yang versi Google Script-nya ya, yang online-nya ya. Kita download dulu ya, download dulu untuk offline-nya ya, download ya. Ya, kita buka, kita pindahkan ke depan ya, ke desktop supaya lebih kelihatan. Extract versi SQL offline ya. Nah ini seperti ini hasilnya. Ya seperti ini ya. Ini pengerjaannya hampir sama dengan yang Google Spreadsheet itu ya. Di sini ada data kelulusan, silahkan tinggal diisi ya. Kemudian ada biodata siswa, silahkan diisi juga. Kemudian di sini ada fotonya belum saya aktifkan ya, nanti saja. Nilai ujian sekolah silahkan diinput ya. Kemudian lihat kode seperti yang telah saya jelaskan tadi untuk pemberian nomor surat kelulusan ya. Ini ada agama. Nah ini. Nah di sini ada surat kelulusan surat lulus nilai U saja, di sini ada ya. Nah kemudian di sini juga ada US plus raport, tuh sudah ada di sini semuanya ya. Tinggal kelas ya, kemudian nomor absen yang kelihatan ya. Nilainya belum bisa saya copy ya, ini masih kosong. Nah, supaya pencetakannya lebih cepat, saya juga gunakan mail merge ya, mail merge yang ini offline ya. Sekarang kita buka jenis satunya. Nah ini enable, iya, pilih ya. Nah kita arahkan ke SQL offline ya, ke SQL offline. Iya seperti ini hasilnya ya teman-teman. Ini nilai rata-rata rapot dan nilai ujian sekolah. Sedangkan untuk yang kedua, ijazah offline yang kedua, ini enable, pilih ya, kita arahkan ke SQL offline ya. Ini dia ya, kalau kita klik mailing list, aktif mailing listnya ya. Nilainya masih acak-acakannya, masih beberapa koma, nanti silakan rekan-rekan diatur sendiri ya. Baik, untuk semuanya rekan-rekan terima kasih ya. Mudah-mudahan surat keterangan lulus ini bisa dipergunakan di sekolah masing-masing. Ini hanya sebagai contoh, nanti rekan-rekan mungkin bisa membuat yang lebih baik dari ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.